Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Karis Claudia Putri Asian Lubis dengan NPM 18530530115 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Pada hari ini atau pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Apa saja penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan kita di Indonesia? Mari kita simak video berikut ini. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita telah ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana pembelajaran, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana, kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Antara lain, yaitu yang pertama, meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. Yang kedua adalah menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta gender. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Yang keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Yang kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. Yang keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini saja, pemerintah sudah menganggarkan sekitar 44 triliun rupiah. Yang ketujuh, penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Yang kedelapan, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan. Selanjutnya adalah penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan berbagai survei dan penelitian lapangan, menemukan bahwa salah satu penyebabnya adalah tidak ada tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, yang menyebabkan peserta didik dan juga pendidik tidak tahu apa goals yang akan dihasilkan setelah mereka melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang mempertimbangkan prosesnya, hanya bagaimana kita dapat meraih standar hasil yang telah disepakati. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan.
Yang lain dari itu adalah waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, kemudian mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam pendidikan sumber daya manusia di Indonesia yang lebih baik. Yang ketiga ada standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati beberapa proses untuk menentukan standar yang kita ambil. Dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat juga terus-menerus berubah. Apalagi dalam dunia terbuka, yaitu dalam dunia modern kita dan dalam era globalisasi. Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan yang dijelaskan, ada beberapa masalah khusus yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua adalah rendahnya kualitas guru, yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa, yang kelima adalah kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, yang keenam adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, yang ketujuh adalah mahalnya biaya pendidikan. Yang terakhir adalah solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi sistemik, yakni solusi yang dapat mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk dalam pendanaan pendidikan. Maka solusi untuk masalah-masalah yang ada, khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru dan mahalnya biaya pendidikan, berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif jika menerapkan sistem pendidikan dalam sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalis saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Selanjutnya yang terakhir adalah solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya prestasi siswa diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Sampai jumpa.